Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin sharing-sharing buat teman-teman tentang beda B2B dengan B2C ya. Jadi buat teman-teman semua UMKM, ini kenapa sih kita harus paham dulu ya tentang B2B atau B2C ini ya, karena memang agar kita memahami bagaimana pola atau model daripada market kita yang akan kita bidik gitu ya. Nah, banyak UMKM itu ya kurang tepat untuk menempatkan bagaimana posisi atau model daripada penjualan dari bisnis mereka. Misal seperti ini teman-teman ya, ada orang jualan, misalnya jualan sembako misalnya, jangan sembako deh, misalnya jualan makanan ya. Nah, makanan ini ya dijual, kita pokoknya kita harus jualan dengan harga murah gitu. Nah, itu justru banyak UMKM yang malah bukannya untung ya, tapi malah nggak untung, itu karena jualnya terlalu murah, perang-perang harga ujung-ujungnya. Jadi menjualnya itu dengan cara perang harga gitu ya. Padahal kalau kita bermain B2B, B2C ya, itu bukan perang harga gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahamin dulu. Beda dengan nanti B2B ya. Jadi kita pahamin dulu B2B itu apa? Business to business ya. Artinya kita pemilik bisnis ya, jualan kepada pemilik bisnis juga. Jadi customer kita itu adalah pemilik bisnis gitu teman-teman ya. Nah, kalau B2C itu langsung kepada konsumen, business to konsumen gitu ya. Jadi langsung kepada end user gitu ya. Nah, bedanya apa? Jadi kalau B2C ya, itu kita jualan ya, kita menawarkan kepada customer ya, itu lebih mudah gitu ya. Dan tidak perlu yang namanya kedekatan. Jadi kalau misalnya kita banyak ya di luaran sana ya bisnis-bisnis yang B2C ya, misalnya kita jualan bakso, jualan sembako ya, atau jualan yang lain, itu adalah B2C langsung ke end user gitu ya. Nah, kalau bisnis besarnya apa? Misalnya kita coba minimarket ya, terus kemudian mall ya, itu B2C ya. Terus atau kedai-kedai dan sebagainya, itu langsung B2C ya teman-teman ya. Kalau B2B itu misalnya kita masuk bahan baku makanan ke restoran. Nah, itu B2B ya. Jadi kita memasok ya, atau menjual kepada bisnis gitu. Pahamin dulu di situ ya teman-teman ya. Nah, karakternya kalau B2C ya, B2C ini kita tidak perlu yang namanya relationship, artinya tidak perlu yang namanya kita tuh harus bangun kedekatan kepada konsumen ya. Nah, kadang kita nih kebanyakan kita sibuk mendekatkan kepada konsumen, dan konsumen behaviornya itu nggak suka dideketin gitu ya. Apalagi nih punten, misalnya marketing ya, itu tanya, wah bapak nanyanya detail banget. Nah, itu hati-hati seperti itu ya. Nah, kalau B2B itu mengandalkan daripada relationship ya. Jadi misalnya kita ada masuk ke circle, terus kemudian kita kenalan ya, punya teman dan sebagainya, dan kita masuk ke dia. Nah, itu butuh yang namanya relationship, makanya butuh jaringan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi yang pertama dari segi relationshipnya ya, B2C itu tidak butuh relationship ya. Tapi kalau B2B itu pasti butuh relationship. Oleh karena itu orang-orang yang bergerak di B2B harus banget bangun yang namanya kedekatan, bangun yang namanya relationship yang dekat gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, yang kedua, B2C itu cari sebanyak-banyaknya konsumen ya. Cari sebanyak-banyaknya konsumen kalau B2C ya. Nah, kalau B2B memang dapatnya nanti nggak banyak ya, konsumennya nggak banyak, tapi repeat order terus karena dia butuh gitu ya. Misalnya kita pasok bahan baku. Nah, itu dia butuh terus karena industri atau bisnis pasti berjalan terus. Nah, kita butuh itu, mereka butuh itu. Nah, itu yang kita bangun. Jadi bukannya banyaknya konsumen ya, tapi banyaknya repeat order gitu ya. Nah, terus kemudian kalau B2C ya, B2C itu
basisnya adalah value. Nah, tadi kalau kita bahas tentang perang harga, nah ini kebanyakan ya UMKM kita malah perang harga. Padahal basisnya B2C adalah value. Misal contoh kita lihat restoran-restoran gitu ya. Nah mereka itu ya menjual bukan hanya makanannya, tapi tempatnya dan sebagainya gitu ya. Nah kalau B2B ya itu memang basisnya adalah bukan value tapi harga gitu, karena mereka berkaitan dengan cost produksi, cost perusahaan, cost bisnisnya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita termakan bahwa jual banyak dengan harga murah untung dikit. Kalau B2C ya justru itu nanti cepat kolaps gitu ya. Jadi malah nggak bisa menutupi operasional gitu. Kita banting harga. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Dia jualannya B2C ya. Metode marketingnya itu B2C. Tapi dia jual banting harga. Padahal harusnya kasih value. Jadi saya kasih contoh begini. Misalnya kita jualan bubur ya. Jualan bubur ini apakah kita harus yang paling murah? Enggak. Ya, tergantung teman-teman mau kasih value apa. Misalnya bisa saya pengen bikin bubur bubur yang paling islami ya, misal contoh gitu ya. Itu kan value. Artinya marketnya orang-orang yang senang dengan suasana islami. Kita bisa setel murotal, ini contoh gitu ya. Jadi jualan bubur jadi orang tenang gitu ya. Atau teman-teman bisa jualan misalnya jualan sembako ya, jualan sembako yang rapih. Kalau misalnya kita jualan warung ya, atau UMKM itu biasanya jualan warung, misal buka warung itu kan nggak tertata gitu ya. Nah kita tata rapi ya, nah itu bisa ningkatin value. Jadi ningkatin sedikit value ya, tapi bisa naikin harga gitu ya. Atau misalnya teman-teman jualan apa nih contohnya ya, misalnya jualan cilok lah misalnya ya, jualan cilok ya. Jualan cilok ini teman-teman misalnya UMKM ini biasanya cuman buka di depan rumah gitu ya, atau di di emperan. Nah kenapa nggak teman-teman buka, misalnya teman-teman buka di emperan deh, contoh di emperan. Nah teman-teman jangan cuman buka gerobak buka gerobak aja gitu ya, buka bawa gerobak, bawa etalase atau apalah gitu ya. Nah terus udah jualan seperti itu gitu ya. Tapi justru teman-teman bisa bikin bawa beberapa meja ya, 2 meja atau 3 meja ya, sewa lapak ya, lebih kosnya memang naik gitu ya, tapi kita bisa jual itu ya, beberapa meja, terus kemudian ada beberapa bangku ya, ada beberapa bangku dan orang bisa makan di situ ya. Jadi hawanya makan cilok ya, atau makan pentol ya, itu bisa kayak tempat tongkrongan gitu. Nah itu value yang bisa kita masukkan. Jadi bukan cilok ini harganya murah gitu ya. Ya itu lebih kepada produk jadinya ya, pada atau cilok ini paling enak, belum tentu juga gitu ya. Kalau paling enak alhamdulillah, tapi itu wajib ya, kewajiban itu paling enak tuh, bukan suatu value. Value itu misalnya tadi ya, kita bawa 3 bangku misalnya, atau beberapa meja gitu ya, beberapa bangku, terus kemudian kita jadikan itu seperti tempat tongkrong. Jadi kalau B2C jualnya itu ada value-nya ya. Atau misalnya teman-teman jualan bubur ya, bubur nih ya, bubur kan orang dari sakit, bayi sampai orang mau mati makan bubur kan gitu ya. Nah misalnya bubur teman-teman bisa juga dengan konsep ramah anak-anak ya. Beli aja mainan tenda-tendaan ya, anak-anak makan di situ ya. Beli tenda-tendaan, anak-anak makan di situ. Jadi tiap pagi anak-anak bisa main di situ gitu. Tenda satu, jadi anak-anak seneng main, masuk keluar. Itu bisa nambah value gitu ya. Jadi bukan perang harga gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan value. Kalau B2B itu tentu adalah harga gitu ya, karena memang berkaitan dengan cost produksi. Nah itu bedanya B2B dengan B2C yang harus kita pahami ya teman-teman ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat, menambah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.